Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan pada kelas 10 semester ganjil. Kali ini kita akan bahas perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan perumahan. Adapun capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perumahan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan. Untuk mempelajari perencanaan pembangunan perumahan, kita punya dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, berisi tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, kalian sering melihat perbedaan antara perumahan dan rumah. Nah, di sini perumahan itu adalah kumpulan dari rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Adapun rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Nah, seringkali terdengar RP3. Apa itu RP3? Nah, di sini adalah singkatan dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan, yaitu dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. Nah, sekarang apa itu RT, RW, dan RDTR? RT RW itu singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota, yang selanjutnya disebut RT RW Kabupaten Kota. Adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten kota yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten kota, penetapan kawasan strategis kabupaten kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota. Sekarang rencana detail tata ruang kabupaten kota yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Apa beda kawasan siap huni dan lingkungan siap huni? Nah, kawasan siap bangun yang selanjutnya disebutkan KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut LISIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas Kepling yang jelas dan merupakan bagian dari KASIBA sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Perencanaan perumahan dan kawasan pemukiman adalah suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, lingkungan hunian pedesaan, tempat mendukung kegiatan pemukiman, perumahan, rumah, dan prasarana sarana dan utilitas umum untuk menghasilkan dokumen RKP. Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi. Nah,
Sekarang kan kita bahas tentang standar perencanaan dan perancangan rumah. Nah, ada ketentuan umumnya yaitu aspek keselamatan bangunan, kebutuhan minimum ruang, aspek kesehatan bangunan. Sedangkan aspek teknisnya meliputi pemilihan lokasi rumah, ketentuan luas dan dimensi kapling, perancangan rumah. Nah, di sini perancangan rumah itu merupakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal beserta pemipaan atau plumbing bangunan rumah. Nah, di dalam perencanaan rumah ini atau perancangan rumah ini, kita harus punya dasar, yaitu arsitektur. Nah, di mana di dalam pelaksanaannya nanti berdasarkan gambar. Ya, di dalam gambar. Tidak boleh lepas yang namanya gambar arsitek tersebut. Ya, kemudian strukturnya juga ada ketentuannya, apalagi mekanikalnya, yaitu tentang kelistrikan dan ketentuan yang ada di situ. Lalu elektrikal, yaitu berkaitan dengan listrik, kemudian pemipaan, dan di sini adalah saluran air kotor dan air bersihnya. Nah, itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Kalau tidak, nanti perancangan rumahnya akan tidak berhasil. Saya rasa cukup dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.